Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari sistem pembangkit daya siklus uap atau SPDSU untuk praktikum MS4121 pengujian prestasi mesin. Jadi kita mulai, yang pertama adalah dari sisi bahan bakar. Jadi bahan bakar di sini merupakan tangki hijau adalah bahan bakarnya. Di sini kita memiliki alat ukur ketinggian, jadi level dari bahan bakar yang ada di dalam sini. Ini tujuannya untuk mengukur konsumsi bahan bakar di awal, di pertengahan, dan di akhir dari praktikum. Kemudian, di tangki warna hijau ini merupakan tempat dari feed water atau tangki air harian yang kemudian nanti dipompakan oleh boiler feed water pump masuk ke dalam boiler. Jadi di sini ada termometer dan ada juga flow meter di sini, tetapi sudah cukup buram jadi tidak bisa diambil datanya. Baik, lalu bahan bakar akan masuk ke boiler melalui saluran ini dan akan ada proses pembakaran menggunakan blower, jadi memasukkan udara dan terjadi pembakaran. Nah, uap jenuh yang dihasilkan dari boiler ini bisa dilihat tingkat keadaannya melalui alat ukur yang di atas, termometer dan pressure gauge. Di sini ada temperatur dan tekanannya. Kemudian kita bisa mengukur temperatur dari gas buang di sini, temperatur ini, termometer ini. Kemudian setelah keluar dari boiler, uap jenuh akan melalui saluran pipa. Yang pertama, ini akan menyambung ke superheater, tetapi karena superheaternya sudah rusak, tidak bisa kita gunakan. Kemudian terhubung dengan pipa menuju kalorimeter pisah dan cekik. Kita sudah lakukannya di praktikum fenomena dasar mesin. Kemudian ada saluran pipa lagi, ini keluaran dari superheater. Lalu ini untuk menuju ke penelitian yang lain. Dan yang terakhir, ujungnya adalah masuk ke daerah pembangkitan listrik. Jadi sebelum masuk ke turbin dan generator, sebelumnya akan bertemu dengan main steam valve atau valve utamanya. Jadi di main steam valve ini ada beberapa alat ukur setelahnya. Jadi yang kecil ini untuk ke termometer dan yang diameter yang lebih besar adalah untuk ke pressure gauge. Jadi ada beberapa alat ukur. Kemudian alat ukur yang bisa dilihat di panel ini, yang pertama adalah steam line temperature, kemudian steam line pressure. Kemudian setelah steam line akan ada nozzle, jadi nozzle inlet untuk temperaturnya dan nozzle inlet pressure-nya. Kemudian keluar dari turbin, kita bisa mencatat exhaust temperature-nya dan exhaust pressure. Jadi setelah turbin ini memutar generator, di generator ini kita bisa membaca gaya porosnya pada alat ukur ini, dan kita bisa mengukur beberapa hal yang lain. Yang pertama adalah putaran RPM-nya, kemudian arus dari pembangkitan listrik, dan tegangan dari pembangkitan listriknya. Jadi di sini ada beberapa knob. 5 knob ini merupakan knob untuk menyalakan beban. Jadi masing-masing knobnya sebesar 0,3 dikalikan 5, dia menjadi 1,5 kW. Kemudian variabel rheostat ini bertugas untuk mengatur beban secara lebih halus daripada knob di atasnya ini. Kemudian yang berwarna hijau dan merah ini, kita memiliki 3 komponen yang bisa dinyalakan dari panel ini. Yang pertama adalah cooling fan. Jadi cooling fan ini untuk mendinginkan beban yang dipanaskan. Jadi pembangkitan listrik 1,5 kW ini merupakan memanaskan heater ya. Kemudian ada kondenser vacuum pump. Jadi vacuum pump ini untuk membantu mengondisikan tekanan vakum di sisi kondensernya. Dan yang ketiga adalah kondensat return pump. Jadi uap yang sudah terkondensasikan dari kondenser akan diputar sirkulasinya ke dalam pembangkit melalui kondensat return pump. Tapi kondensat return pump ini rusak, jadi yang berfungsi hanya 2 komponen ini. Kembali lagi ke setelah turbin, uap akan keluar masuk ke kondenser. Tetapi sebelum masuk, di sini ada beberapa alat ukur. Yang pertama adalah temperatur juga. Jadi ini mirip dengan yang di panel depan, serta alat ukur tekanan. Jadi di situ akan terbaca tekanan vakum yang lebih teliti daripada yang di depan. Karena yang di depan tadi hanya 0 dan -1. Ini ada satuannya adalah milimeter Hg. Kemudian uap akan masuk ke kondenser yang berwarna hijau. Kita melihat ini itu merupakan sisi keluaran dari air pendinginannya. Jadi
Ini merupakan air pendingin keluar dari kondenser. Kita bisa mencatat temperatur serta bisa mencatat temperatur dari headernya. Ini akan terhubung ke cooling tower di sini. Kemudian ketika kita berbicara kondenser dari sisi masukan, cooling tower, air pendingin yang mengalir dari cooling tower akan masuk melalui pipa dari bawah tanah ini. Kemudian flow rate-nya bisa diukur, satuannya gallon per menit, masuk ke kondenser. Tapi sebelum masuk, lagi-lagi ada alat ukur tekanan di bawah dan alat ukur temperaturnya. Kemudian masuk di sini, ini ada temperatur header, dan kita bicara mengenai keluaran dari kondenser, yaitu uap yang terkondensasi akan melalui bagian bawah kondenser di sini. Di sini ada alat ukur temperaturnya. Lalu uap yang terkondensasi akan bergabung dengan air yang dari PDAM, jadi pipa yang sebelah sini, masuk ke kondenser vakum pump. Jadi vakum pump yang berwarna kuning, ini bisa diketahui flow rate-nya dari meteran air ini, dan akan keluar ke timbangan. Bisa Anda lihat, itu ke atas, lalu belok ke kiri, lalu belok ke atas, lalu belok ke kiri dan ke bawah. Dan pada akhirnya uap yang terkondensasi serta air dari kondenser vakum pump akan bisa ditimbang di sini. Jadi Anda bisa menghitung flow rate-nya, mass flow rate maupun volumetric flow rate, dengan cara mengurangkan yang tertimbang di sini berdasarkan fungsi waktu dikurangi dengan flow rate yang terukur pada meteran air. Jadi itu merupakan alat ukur yang ada di sistem pembangkit daya siklus uap ini.